Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asyani Ramadhani dengan NIM 12220202344. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Al-Kindi merupakan seorang filsuf muslim yang hidup pada abad ke-9. Ia memiliki pandangan menarik mengenai hubungan antara filsafat dan agama. Adapun konsep filsafat Al-Kindi mengenai hubungan filsafat dan agama. Yang pertama yaitu filsafat dan agama saling melengkapi. Nah, Al-Kindi sendiri percaya bahwa filsafat agama tidak dapat dipisahkan karena keduanya itu bisa saling melengkapi dan di mana harus berada dalam satu keselarasan. Al-Kindi sendiri berpendapat bahwa ajaran agama itu harus sesuai dengan pemikiran yang logis dan rasional. Lalu yang kedua yaitu filsafat sebagai alat untuk memahami agama. Nah, menurut Al-Kindi, filsafat dapat membantu kita memahami ajaran agama dengan lebih baik. Karena dengan berpikir secara filosofis, kita bisa menggali makna lebih dalam dari ajaran-ajaran agama. Jadi, filsafat bisa menjelaskan dan memberikan wawasan mengenai ajaran agama. Lalu yang ketiga yaitu pencarian kebenaran. Al-Kindi menekankan bahwa filsafat adalah mencari kebenaran. Maka jika agama itu adalah mengajarkan kebenaran, maka filsafat itu adalah mendukung untuk mencari kebenaran tersebut. Karena dengan cara ini kita bisa memahami hal-hal penting tentang kehidupan dan Tuhan. Dan konsep yang keempat yaitu menggunakan akal dalam agama. Nah, di mana Al-Kindi sendiri mendorong umat Islam untuk memahami agama dengan menggunakan akal dan logika dalam memahami ajaran-ajarannya. Nah, Al-Kindi tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa kita harus menerima semua ajaran agama tanpa bertanya atau berpikir kritis. Karena menurut Al-Kindi, berpikir kritis adalah bagian dari pentingnya iman yang sejati. Lalu bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam? Nah, Al-Kindi memandang filsafat dan agama itu bukanlah dua hal yang bertentangan, akan tetapi saling melengkapi, di mana Al-Kindi meyakini bahwa filsafat adalah sarana untuk memahami kebenaran universal yang juga terkandung dalam ajaran agama. Di mana bagi Al-Kindi, filsafat sendiri membantu memperdalam pemahaman ajaran agama dengan menggunakan akal dan logika. Nah, untuk menafsirkan dan menjelaskan tentang konsep-konsep ilahi secara rasional. Menurutnya, filsafat tidak mengancam iman, melainkan mendukung dan memperkuat keyakinan religius dengan mengungkapkan kebenaran melalui jalan pemikiran yang logis. Ar-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Lalu, bagaimana sih pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas? Nah, pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas yang pertama yaitu mengutamakan akal, di mana Ar-Razi percaya bahwa kita harus bisa menggunakan akal dan logika untuk menentukan apa yang baik dan buruk. Ia juga tidak setuju jika moralitas itu hanya didasarkan pada ajaran agama saja atau tradisi. Karena menurut Ar-Razi, kita bisa menilai tindakan kita sendiri dengan berpikir secara rasional. Lalu yang kedua yaitu tujuan kebahagiaan. Ar-Razi menganggap bahwa tujuan etika adalah untuk mencapai kebahagiaan. Nah, Ar-Razi percaya bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang membawa manfaat dan kebahagiaan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Lalu yang ketiga yaitu moralitas universal. Ar-Razi berpendapat bahwa prinsip-prinsip moral harus berlaku untuk semua orang, tidak bergantung pada agama atau budaya tertentu. Misalnya, semua orang itu harus bisa setuju pada apa yang dianggap baik dan buruk tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, lalu apa sih perbedaan pandangan filsafat moral menurut Ar-Razi dengan filsafat moral menurut yang lainnya? Nah, perbedaannya yang pertama yaitu tidak terikat dan pada agama.
Pada zamannya, banyak pemikir yang percaya bahwa moralitas itu berasal dari ajaran agama, sedangkan Aroji itu berpendapat berbeda karena ia lebih fokus pada penggunaan akal untuk untuk menentukan moralitas, bukan hanya mengikuti aturan agama. Lalu yang kedua, praktis dan relevan. Nah, Aroji itu ingin agar etika bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ia percaya bahwa moralitas harus berguna dan bisa diimplementasikan, bukan hanya sebagai teori yang sulit untuk dipahami. Lalu yang ketiga yaitu mendorong pemikiran mandiri. Nah, Aroji mendorong orang untuk berpikir sendiri dan mempertanyakan nilai-nilai moral yang ada, di mana ia itu tidak setuju jika orang hanya mengikuti aturan tanpa berpikir. Ia ingin kita menilai tindakan kita ini berdasarkan pengalaman dan logika. Nah, bagaimana pandangan Al-Farabi tentang konsep ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah? Nah, menurut Al-Farabi, dalam konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau kota ideal digambarkan dengan masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana yang memahami prinsip-prinsip kebenaran dan kebajikan. Nah, adapun ciri-ciri utama dari kota ideal menurut Al-Farabi. Yang pertama, pemimpin yang bijaksana, di mana pemimpin itu harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengarahkan masyarakat. Yang kedua, yaitu keadilan, di mana setiap individunya harus diperlakukan secara adil dan hak-hak warganya harus dihormati. Yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, pendidikan yang sangat baik, sangat penting untuk pengembangan individu dan masyarakat. Yang keempat yaitu nilai moral yang tinggi. Masyarakatnya harus memiliki nilai-nilai seperti kejujuran dan saling menghormati. Yang kelima yaitu keseimbangan hidup, di mana kehidupan yang seimbang antara intelektual dan emosional. Nah, bagaimana sih kota ideal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Nah, Al-Farabi menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai jika masyarakatnya hidup harmonis di bawah pemerintahan yang adil dan berlandaskan akal serta kebijaksanaan, di mana menjadikannya paralel dalam kehidupan individual yang dicapai melalui keselarasan akal dan moral. Nah, hal ini sama juga dengan ciri utama dari kota ideal. Jadi, kota ideal berkaitan dengan konsep kebahagiaan itu sangat berkaitan sekali, karena di mana apabila ingin hidup bahagia, maka kota idealnya itu harus dicapai. Ikhwan al-Sofa adalah kelompok pemikir Muslim pada abad ke-10 di Irak yang menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui pendekatan ensiklopedis dalam Rasail Ikhwan al-Sofa, yaitu kumpulan risalah yang mencakup berbagai bidang ilmu. Nah, adapun metode yang digunakan oleh Ikhwan al-Sofa dalam menggabungkan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka itu mencakup beberapa metode. Yang pertama yaitu komplikasi pengetahuan atau taklib, di mana mereka menyusun pengetahuan dari berbagai bidang ke dalam risalah yang terstruktur, menampilkan pengetahuan universal dari perspektif yang harmonis antara ilmu dan agama. Lalu yang kedua yaitu sintetis filsafat dan agama. Nah, Ikhwan al-Sofa menggabungkan filsafat Yunani, khususnya pandangan Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam mengungkap sebuah kebenaran. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan alegoris, di mana mereka itu menggunakan simbol dan alegori untuk menyampaikan konsep-konsep abstrak untuk memudahkan pemahaman dan membuka ruang bagi interpretasi yang sesuai dengan kepercayaan agama. Nah, melalui metode inilah mereka berupaya mengharmoniskan pengetahuan rasional dan spiritual dengan tujuan akhir mencapai kebahagiaan jiwa dan kesatuan dengan Tuhan.
Lalu, peran akal dalam mencari kebenaran. Nah, bagi mereka, akal adalah instrumen utama untuk memahami alam semesta dan mencapai kebenaran ilahi, di mana melalui akal inilah manusia dapat menyingkap rahasia alam dan mencapai kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka bisa melihat pengetahuan ilmiah dan filsafat sebagai pelengkap iman yang memperkuat pemahaman agama. Teori emanasi Ibnu Sina adalah gagasan bahwa semua yang ada di alam semesta berasal dari sumber utama, yaitu Tuhan. Nah, Tuhan sendiri adalah entitas yang sempurna dan tidak terbatas. Lalu bagaimana sih proses emanasi? Nah, proses emanasi yang pertama, sumber segala sesuatu, di mana Tuhan adalah yang pertama dan yang paling sempurna. Darinya cahaya atau emanasi itu muncul dan menciptakan entitas lain. Yang kedua yaitu tingkat emanasi. Proses ini terjadi secara bertahap. Dari Tuhan muncul akal pertama, lalu akal-akal berikutnya hingga terbentuk dunia fisik. Nah, lalu bagaimana sih pengaruh terhadap pandangan ontologis? Yang pertama, pandangan tentang Tuhan. Tuhan yaitu sumber utama, di mana Tuhan adalah satu-satunya yang benar-benar ada dan sempurna, tidak berubah dan menciptakan segala sesuatu. Yang kedua yaitu pandangan tentang alam semesta. Hasil emanasi. Dikatakan bahwa alam semesta adalah hasil emanasi dari Tuhan, di mana setiap ciptaan memiliki hubungan hierarkis dengannya. Semakin jauh dari sumber atau semakin jauh dari Tuhan, maka semakin berkurang sempurnanya entitas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.